Jantung pasien semakin melemah, Pak. Sebaiknya Bapak dan Ibu harus bisa terima kabar terburuk pasien. Ibu jangan tinggalin kami, Bu. Kami masih sangat membutuhkan Ibu. Bu, Ibu kenapa, Bu? Mas, katakan Mas, apa yang sebenarnya terjadi sama Ibu, Mas? Katakan. Mbak, Ibu kenapa, Mbak? Ibu kritis, Vita. Jantung Ibu sangat lemah dan kemungkinan Ibu untuk sembuh sangat tipis. Ya Tuhan, kenapa bisa kayak gini? Apa yang sudah kalian lakukan sama Ibu? Diam kamu, Vita. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nggak tahu diri ya? Lihat nih, bagaimana kondisi ibu. Apa? Gara-gara aku? Kenapa Mas masih terus nyalahin aku? Kenapa Mas nggak nyalahin Aisyah? Dia itu yang... Cukup. Kamu sebaiknya diam. Diam, oke? Tenang, Pak, Bu. Tolong jangan ribut di sini. Pasien butuh ketenangan, Pak. Sabar, Mbak. Sabar. Udah, Vita. Kamu sabar ya, sayang. Kamu tenang. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Mas Bisma masih terus nyalahin aku. Gimana aku bisa sabar? Dok, tolong dok. Aku mohon dok, tolong. Tolong selamatkan ibu saya, dok. Dokter pasti bisa, dok. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, Pak. Tapi kondisi pasien masih belum ada perubahan. Sepertinya pasien tidak ada harapan hidup, Pak. Nggak mungkin dok. Dok, ibu saya nggak boleh meninggal. Dokter harus melakukan sesuatu, dok. Dokter bisa, dok. Mungkin hanya saudara Anda, Aisyah, yang bisa membantu. Kalau saja Aisyah bisa kemari, saya yakin, Pak. Aisyah bisa membantu pasien untuk memberikan semangat hidup dan juga harapan untuk sembuh. Tapi saat ini kondisi pasien sangat memburuk, Pak. Goyangkan kaki kamu pelan-pelan, goyangkan kaki kamu. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Mbak Sakinah. Restu, aku mohon jangan, Restu. Tapi Mbak, mana mungkin aku diam saja melihat mereka memperlakukan Aisyah seperti itu. Gunakan akal sehat kamu, Res. Jangan ikuti kata hati kamu. Tolong dengerin Mbak ngomong. Sedikit aja kamu salah melangkah, kamu bisa mencelakai Aisyah. Bahkan Aisyah akan... Enggak, Mbak. Enggak. Aku mencintai Aisyah, Mbak. Mbak lihat tuh. Gimana mereka memperlakukan Aisyah. Mereka jadikan Aisyah tuh bahan mainan, Mbak. Kalau kamu mencintai Aisyah, kamu pasti menginginkan dia hidup, kan? Ini bukan waktu yang tepat untuk menolong Aisyah. Aku minta kamu pergi dari sini, Restu. Gak bisa, Mbak. Aku harus bawa Aisyah pergi dari sini apapun yang terjadi. Mbak tahu nggak? Ibunya Aisyah
Dia itu sekarang lagi ada di rumah sakit. Dia sekarang, Mbak. Dia tuh hanya pengen menunggu kedatangannya Aisyah. Jadi aku mohon, Mbak. Biarkan aku bantu Aisyah. Mungkin ini kali yang terakhir Bu Ningrum bisa ketemu sama Aisyah. Sakinah. Ngapain kamu di situ, ha? Udahlah. Kamu ngapain urusin anak cengeng itu di situ? Sekarang mendingan kamu bikin makanan di sana, ha? Kenapa sampai sekarang makanan belum ada yang siap? Apa begini cara kita memperlakukan tamu di rumah ini? Iya, baik. Aku siapkan. Bagus. Pergi, cepat. Biar saya yang ngurus anak cengeng itu. Restu, ingat kata-kata aku. Jangan ikuti kata hati kamu. Saatnya kamu pakai akal sehatmu. Aku gak akan membiarkan Ibu Ningrum meninggal. Aku akan membawa Aisyah bagaimana juga caranya. Sabarlah, Bu. Aku pasti penuhi janji aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku gak mau kehilangan Ibu. Aku gak mau. Kenapa harus Ibu? Kenapa harus Aisyah? Kenapa nggak aku aja? Apakah nyawaku tidak cukup berharga untuk menukar dengan kehidupan mereka? Ya Allah, semoga Restu segera datang membawa Aisyah. Beri kesempatan kami, ya Allah. Beri kesempatan ibu bertemu Aisyah lagi. Ibu. Bu, tolong Bel. Dokter, tolong lakukan sesuatu untuk ibu saya. Tolong cek. Cek monitor. Dokter, detak jantung pasien berhenti. Tolong siapkan di sisok. Tiga, dua, satu. Tiga. Maaf, Bu. Kapan Aisyah datang? Waktunya semakin sempit. Restu, angkat telepon Mbak. Angkat telepon Mbak Restu. Ya Allah, Restu angkat telepon Mbak Restu. Risma, kamu nelfon siapa? Aku coba telepon Restu, Mas. Tapi nggak diangkat. Aku udah bilang sama kamu, jangan berharap sama dia. Dia nggak akan pernah datang. Risma, mulai sekarang kamu berhenti menghubungi dia atau berharap pada dia. Tapi Mas, Ibu... Risma, kamu dengar aku ya. Di dalam darah Restu mengalir darah beracun. Di dalam darahnya mengalir darah keluarga yang kejam, darah ular. Sekali kamu berharap sama dia, itu sama aja. Kamu berharap kesembuhan dari meminum racun. Kamu ngerti? Maaf Pak, Ibu Anda sedang kritis. Astagfirullahaladzim, 5 panggilan tak terjawab dari Mbak Risma. Kenapa aku sama sekali nggak dengar? Jangan-jangan terjadi apa-apa sama Ibu Ningrum. Aku harus telepon balik. Mau kemana lu? Enggak, lihat nih. Ada baik miss call, aku mau telepon dulu. Bu, Ibu jangan pergi, Bu.
Jangan tinggalkan kami, Bu. Kami masih membutuhkan Ibu. Dok. Permisi Pak, Bu. Maaf Pak, kapan Aisyah datang kemari Pak? Saya yakin Pak, kalau Aisyah bisa kemari, maka pasien akan ada harapan untuk sembuh. Dok, Aisyah nggak akan pernah datang, Dok. Kenapa Pak? Kenapa Aisyah tidak mau menemui ibunya? Sedangkan ibunya sedang sakaratul maut. Apakah Aisyah? Restu. Halo, Restu. Maaf Mbak, tadi aku nggak dengar panggilannya Mbak. Ada apa ya? Restu, tolong cepat bawa Aisyah ke rumah sakit. Udah nggak ada waktu lagi, Restu. Ibu kritis. Mbak, aku kan sudah berjanji sama Mbak. Aku pasti akan segera bawa Aisyah ke sana. Maaf, bos besar ngelarang Mas Restu masuk ke dalam. Minggir kalian ya! Ayo dong. Tunggu apa lagi kamu? Joget lagi dong. Sini Aisyah. Bangun Aisyah. Restu. Kalian ini memang benar-benar binatang. Restu, kamu ngapain kesini? Udah sana pergi. Gak usah pedulin aku. Aisyah, aku akan membawa kamu pergi dari sini. Enggak. Kamu gak boleh di sini. Kamu gak boleh kena bahaya. Udah sana pergi. Enggak, saya shh. Aisyah, aku sudah berjanji sama ibu kamu. Dia sedang sekarat di rumah sakit dan aku harus bawa kamu ketemu ibu kamu di rumah sakit, Aisyah. Restu. Ternyata Mas Yudi benar ya. Kamu tuh nggak pantas untuk menjadi bagian dari keluarga aku yang terhormat. Aku nggak peduli apa yang Mas Amir mau bilang. Sekarang tolong kasih aku jalan. Aku akan bawa Aisyah pergi dari sini. Siapa kamu? Hah? Berani kasih aku perintah? Kalian, urus dia. Restu. Jangan! Iya. Saja aku, Mas. Tuhan nggak tahu diri sini kamu. Sana. Aku mohon jangan pukul dia. Aku mohon, Mas. Diam kamu. Udah. Tunggu apa lagi? Bawa dia. Lepasin gua. Aisyah. Lepaskan Aisyah. Restu, ini yang terbaik. Aku nggak mau sesuatu mencelakai diri kamu. Ayo. Tunggu apa lagi kamu? Joget. Ayo dong. Aisyah. Ayo dong, bangun. Aku suruh kamu kesini bukan untuk tidur-tiduran. Ayo bangun, joget. Ya Allah, berilah aku kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Bangun kamu. Ya ampun, berani banget perempuan itu nampar Pak Yudi. Aku harus beritahu Ibu Maya. Ngajar kamu. Mas. Udah. Tenang dulu dong, sabar. Jangan dilampiaskan sekarang. Mas masih punya waktu semalaman untuk membalas apa yang dilakukan sama Mas. Gimana? Itu lebih menarik. Kamu nggak bisa kemana-mana sekarang. Kamu harus membayar perbuatan kamu. Kamu itu ya, semakin kamu ketakutan, kamu makin cantik. Ya Allah,
Kasihan sekali Aisyah. Semoga kamu kuat ya. Aisyah, kamu jangan cengeng dong, ha? Yang aku butuhin dari kamu sekarang itu bukan air mata kamu, tapi hiburan dari kamu. Ayo sekarang, joget! Ya Allah, aku gak kuat lagi. Ya Allah, aku gak kuat lagi. Cepat sih, keluar! Ini benar-benar nggak bisa dibiarkan. Aisyah. Kamu mau kemana? Mbak, jangan tahan aku, Mbak. Aku harus selamatin Aisyah. Iya, aku ngerti perasaan kamu. Aku udah pernah bilang pakai akal sehat kamu, Restu. Nggak bisa, Mbak. Mbak sendiri bisa lihat kan apa yang mereka lakukan sama Aisyah itu udah kelewatan, Mbak. Dan aku nggak akan biarkan itu terjadi. Kamu pikir aku juga tega? Aku nggak tega lihat Aisyah diperlakukan seperti itu. Tapi Restu, kamu harus pikirin resikonya. Ini buat kebaikan semuanya. Buat Aisyah juga keluarganya. Keluarganya? Apa gunanya aku memikirkan keluarganya kalau aku membiarkan Aisyah mati di depan mata aku sendiri? Aku nggak akan biarkan itu terjadi, Mbak. Dengar Restu, kalau kamu nekat, itu artinya kamu akan menutup jalan keluar yang sebentar lagi akan terbuka. Apakah Mbak merencanakan sesuatu? Ini obat tidur. Obat tidur? Aku sudah masukkan serbuk ini ke setiap minuman dan makanan yang aku sajikan. Jadi aku berharap semua orang rumah di sini akan makan dan minuman yang aku sajikan, termasuk penjaga rumah. Dan setelah mereka keracunan, itu saatnya kamu menolong Aisyah. Benar-benar sebuah rencana yang cerdas. Aku aja nggak kepikiran seperti itu. Memang Mbak Sakinah benar. Aku harus lebih sabar dan memakai otak aku. Baiklah, Mbak. Aku akan terima sarannya, Mbak. Terima kasih atas bantuannya, Mbak. Aku mohon, biarkan aku di sini. Aku janji kok, aku nggak akan buat keributan lagi. Ya. Restu sudah bicara sama saya. Dia janji tidak akan membuat keributan di sini. Tapi, Bu. Sudah, saya yang bertanggung jawab.